kita semua. Karena beliaulah yang selalu membimbing APSI ini. Setiap acara-acara APSI dari Munas, pelantikan, sampai kepada saat ini pun sampai Silatnas beliau selalu hadir. Jadi kita sangat bangga dan berbahagia kita punya Dewan Pembina Pak Menteri memimpin kita. Terima kasih Pak Menteri. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, mohon maaf Pak, maklum ngantuk Pak, udah lelah. Tapi saya kita kan, malam kita enggak, saya coba aja, ternyata nggak tidur yang lainnya kan saya salah kan. Evaluasi kan. Pak Gubernur ini adalah yang sangat amat cinta dengan APSI yang ada di Kaltim. Beliau hadir ketika kemarin pelantikan, begitu panjang pemaparan, begitu senang kita ketika sebuah pengetahuan oleh beliau. Terima kasih Pak Gubernur, dan hari ini pun masih bisa hadir, tanda bukti beliau cinta terhadap kita. Yang terhormat Bapak Dirjen Bina Desa Kementerian Dalam Negeri, beliau juga selalu saya koordinasi di pusat kepada beliau pun selalu memilih kita. Yang terhormat Wabil Khusus Pak Asli, Ketua MPO, beliau pun dari awal sampai saat ini walaupun karena lelah selalu juga memilih kita. Kalau saya sampai saat ini yang kekurangan, beliau juga bantu-bantu kita semua karena beliau ikut membesarkan juga di APSI. Beliau tidak mau melanjutkan, tidak perlu didukung, setuju? Itu juga harga mati. Biar terwujud IKN. Kita sudah dari sana Pak Putri dari jam 8 terus-terusan ribuan kepala desa dari sana kemarin. Terlepas dari persoalan IKN, kita di sini memohon kepada orang tua kita, Pak Menteri selaku Dewan Pembina juga di APSI, harapan kita dana desa ke depan adalah benar-benar hak prerogatif masyarakat desa yang mengatur dana desa. Karena sampai sekarang saya anggap kita ditasung oleh persoalan dana desa. Jadi namanya NKPJMDes, Perdes, NKPNS semua nggak berlaku pada akhirnya. Betul? Kita musyawarah dusun, musyawarah desa tidak berlaku pada akhirnya. Seakan-akan kita dibohongi dan kita pembohong oleh masyarakat. Saya berharap ke depan benar-benar dana desa adalah hak prerogatif desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 2014 bahwa keputusan membangun desa akan di Puskus dan Pusdes. Jelas itu. Kalau nggak jelas, ya kita ke depan lagi Jakarta, Indonesia kita hadir. Tapi insya Allah, percaya kita orang tua kita akan disampaikan ke Pak Presiden. Itu penting. Yang kedua, persoalan BUMDes. Ini usaha milik desa. Kalau kata anak Tangerang bilang bentuk cicing. Cicing itu bahasa Sunda artinya diam. Harapan saya biar tidak diam itu BUMDes, ekonomi bisa bangkit di pedesaan Indonesia, maka produk-produk BUMN harus lewat BUMDes harapan kita. Misalnya LPG 3 kilo, kenapa tidak lewat BUMDes di desa? Pupuk-pupuk untuk para petani, kenapa tidak lewat desa? Ini penting. Jangan pertama yang bisa mampu kita beli di kampung ada pertama. Petralik taruh ke desa. Bisa maju itu desa BUMDes. Setuju? Setuju aja yang bagus. Kalau nggak bagus jangan setuju. Ini penting semua. Jadi harapan saya betul-betul ke depan kita harus melek kepala desa. Ada bahasa amanah. Kalau ada hal-hal yang kurang baik bisa lewat inspektorat. Kita belajar dengan beliau kita dibimbing. Jadi harapan saya pada hari ini ada satu lagi Pak Menteri, bahwa di mana kepala desa 2023 banyak yang mengundurkan apa yang habis masa jabatannya. Harapan saya 2023 yang habis masa jabatannya maka harus ada percepatan pemberian kepala desa. Setuju? Kenapa demikian? Karena kalau ditunda tidak kebayang itu kepala desa yang bercalon 2 tahun ditunda seperti apa beliau. Karena larinya bukan kepada PJS itu masyarakat, pasti kepada para pencalon di masyarakat yang kesandung
yang pakai koyo pasti kepada pemimpin calon. Saya tahu persis itu, karena saya bagian dari calon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Menteri Dalam Negeri Indonesia, Bapak Profesor Dr. Tito Karnavian, serta rombongan, ada Bapak Dirjen Demdes. Yang saya hormati saudara-saudara para pimpinan koordinasi pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, saudara Bupati Cirebon, yang usianya jauh lebih muda daripada saya. Abdesi, Abdesi, sekali lagi Abdesi. Ampun semua Pak, sehat semua ini. Saya itu ingat kalau Pak Gubernur nih, saya selalu kangennya itu aja, stand up komedinya itu. Makanya beliaunya awet muda. Dan saya lihat beliau Bapak mirip sudah sama saya Pak, sudah sedikit agak kecil di depan. Tapi ini bagus Pak, karena kalau kecil di depan, botak di depan, ini mohon untuk yang lain. Itu artinya orang langsung mikir Pak Gubernur ini pasti berpikir. Kalau botaknya di belakang, ini pasti orang pintar. Tapi kalau botak di depan belakang, dia pikir dia pintar. Kita sementara masih berpikir, Pak. Iya. Jangan harap saya satu aja, Bapak jangan hadir bersama Cak Lontong. Karena Cak Lontong nanti pasti marah, profesinya diambil Bapak. Dan salah satu pesan dari Pak Cak Lontong yang saya ingat betul, dia bilang kalau mau mencari istri, carilah istri yang pandai mencari uang. Di mana aja kita simpen, dalam tas, di bawah kulkas, ketemu aja sama dia. Tapi memang kita perlu kerjasama yang baik pada istri. Kita cari uang, dia nggak bisa uang. Terus kerjasama yang baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat bagikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur, sahabat saya, bapak saya juga. Kemudian rekan-rekan Forkopimda yang hadir, baik dari Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, baik dari Kementerian Negeri yang hadir, Dirjen Demdes, Kapuspen hadir, Polri. Kemudian tentu yang saya hormati saudara saya, dia ini sebetulnya masih adik saya karena usianya lebih tua saya, Pak Kiai Haji Sultawijaya, orang Tangerang. Ya, dan segenap pengurus Abdesi, dan juga PNPO, Majelis Optimalisasi Pak Aswasri, bapak-bapak bupati yang hadir. Saya juga baru tahu ada Pak Bupati, Pak Cirebon. Iya Pak. Hidup Cirebon.
Pertama-tama kita tentu dalam hati yang banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat kesehatan yang tadi tidak hanya terpusat di kota. Diharapkan desa-desa akan itu menjadi sentra-sentra ekonomi baru. Kalau desa-desa hidup menjadi sentra-sentra ekonomi baru, maka urbanisasi akan ditekan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota akan berkurang. Karena kalau terjadi urbanisasi, maka beban kota akan menjadi berat. Belum lagi karena kalau kurang kemampuan, kompetensinya kurang, pendidikannya kurang, tidak terdidik, tidak terlatih, dia akan kalah bersaing dengan orang yang di kota. Akibatnya mereka nganggur atau mengerjakan pekerjaan remeh-remeh, trivial istilahnya. Dan akhirnya bahkan bisa membuat gangguan komunitas kalau nggak bekerja di kota. Nah ini sudah terjadi di beberapa negara. Saya 2 bulan lalu ke Jepang. Di Jepang saya bertemu dengan menteri dalam negerinya, menteri dari gubernur Tokyo, bertemu dengan gubernur Hokkaido, dengan pejabat yang lain semua di sana, termasuk di kantor kementerian dalam negeri. Mereka mengalami konflik yang bagus. Kepala desa yang bagus, saya aktif. Kepala desa, kita harus paham bahwa anggaran desa yang ada, termasuk juga yang di kabupaten otonomi daerah, tujuan akhirnya adalah kemandirian fiskal. Daerah itu, desa itu, kabupaten itu, kota itu harus mandiri secara fiskal. Anggaran pemasukan pendapatan itu ada 3: transfer dari pusat, yang sudah TKDD, transfer keuangan daerah dan desa. Yang kedua itu ada dari pendapatan asli daerah, dan yang ketiga ada dari sumber lainnya, termasuk badan usaha milik daerah desa. Nah, nanti ada 3 klasifikasi kemampuan keuangan daerah, yaitu yang kuat, sedang, dan rendah. Uang itu ditandai dengan PAD-nya lebih tinggi dibanding dengan transfer keuangan daerah dan desa. Contohnya misalnya Kabupaten Bandung. Bandung itu yang di Denpasar, sekitarnya itu Bandung, Kuta, Aceh Barat. Itu antara mereka 6,3 triliun, 4,7 triliun dari PAD, 1,6 triliun dari pusat. Itu kuat. Dia membuat program makanya besar. Jakarta 83 triliun. Sebagian besar Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sebagian besar dari PAD, pendapatan asli daerah. Nah, yang sedang itu kira-kira proporsi antara transfer pusat dan PAD-nya itu hampir sama. Misalnya Sumatera Utara 55% itu PAD, 45% dari daerah pusat. Tapi tidak sedikit juga daerah-daerah yang masih sangat tergantung dari pusat. PAD cuma 5%, 10%, gantung dari pusat. Nah, padahal dana pusat ini tujuannya cuma 2. Satu adalah untuk membuat belanja pemerintah ini adalah untuk membuat uang beredar di masyarakat agar daya beli masyarakat kuat. Daya beli masyarakat yang kuat ditandai dengan konsumsi rumah tangga yang tinggi. Itulah nomor 1 angka penghitung ya, kontribusi untuk hitung pertumbuhan ekonomi, economic growth. Angkanya itu dari nomor 1 adalah konsumsi rumah tangga. Nah, yang kedua, dana pemerintah itu berguna untuk menstimulasi swasta. Tanpa ada swasta, impossible daerah bisa maju. Tanpa investasi, impossible. Karena masuknya nggak datang. Indonesia itu sekarang negara G20, G20, negara 20 ekonomi terbesar di dunia. Belum pernah dalam sejarah kita bisa masuk itu.
jadi presidennya tahun ini, tahun depan jadi presiden ASEAN Jokowi. Itu kita lihat ini, data ini. Kita nomor 7 dari 120 negara ini, dunia ini. Ekonominya 4, sekian triliun US. Karena kan kalau kali-kali 15.000, $1 15.000 rupiah. 15 kali 4, 60.000 triliun. Artinya aset yang beredar, ekonomi keuangan yang beredar di Indonesia lebih kurang 60.000 triliun. APBN kita berapa? Plus APBD kira-kira 3.800 triliun. Sama daerah tahun 4.000 triliun yang tadi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya dengan penampilan yang sangat luar biasa tadi hadirin kita di penghujung acara. Dan itu kami persilakan tentunya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Gubernur, untuk bisa melanjutkan kegiatan. Dan juga tentunya hari ini Bapak Ibu, semoga kegiatan pada hari ini mencapai satu mufakat yang sangat luar biasa. Dengan itu saya Rifki Maulana, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.